Yo, balik lagi di BTS Bawaslu Talk Something. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu yang sudah lama kita nantikan. Ini bikin schedule-nya susah ini nih. Yang terhormat Bapak Ramli ya. Selamat siang, Pak. Siang. Iya, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan walafiat dan masih semangat. Dan masih puasa. Ya, Karena kebetulan kita lagi bulan Ramadan ini kan. Bulan yang katanya penuh berkah gitu ya. Mudah-mudahan berkah juga buat kita berdua dan yang lagi nonton di rumah sama di studio nih, Pak ya. amin. Oke, kita punya maksud ini, Pak, mengundang Bapak datang ke sini nih. Bukan semata-mata untuk mengundang aja nih, Pak. Kita pengen sedikit sharing lah mengenai kayak sepak terjang dan kerja-kerja Bawaslu nih. Karena kan juga masyarakat pengen tahu nih, ternyata Bawaslu itu bukan cuma ngurusin pas lagi pemilu aja gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya masyarakat juga harus tahu gitu mengenai persiapan barangkali, mengenai kemudian apa-apa aja yang ada di Bawaslu seperti itu, Pak. Nah, pemirsa sekalian, Pak Ramli ini kebetulan ada di divisinya Hukum, Humas, dan Datin seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Bisa diceritakan tuh, Pak, gimana tuh Hukum, Humas, Datin tuh kayak apa sih kerjaannya gimana gitu, Pak? Ya, pertama selamat siang. Syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa walaupun pertama kali di BTW ini. BTS, Pak, BTS, Pak. BTS. Iya, Bawaslu Talk Something. BTW itu ngemeng-ngemeng, Pak. BTS ini Iya. yang pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Iya. karena ini momentum kita sebagai umat Islam, bagaimanapun juga walaupun dalam suasana ibadah puasa ya kita tetap melakukan tugas-tugas kita sebagai warga negara, Betul. terutama dari jajaran Bawaslu ya tetap harus energik dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, yang kedua saya ucapkan juga baru kemarin hari Selasa kemarin pimpinan kami di RI Bawaslu Republik Indonesia baru dilantik untuk periode 2022 tahun sampai 2027. Oh, Kami ucapkan selamat iya, kelima iya, pimpinan, semoga bisa melaksanakan pemilu 2024 dan paling tidak ya mempertegas dan memperjelas bahwa isu-isu soal penundaan pemilu itu bisa ditutup dengan adanya pelantikan ini, karena sudah semakin nyata dan semakin jelas. iya. Penyelenggaranya juga sudah dilantik di Iya. tingkat pusat. Nah, yang lainnya soal bicara tadi apa sih sebelum masuk ke khusus yang revisi saya, Heeh. bahwa Bawaslu itu apa sih kerjanya penyelenggara pemilu kalau tidak ada pemilu? Iya, nggak ada tahapan Nah, ngapain kan aja nih kan kosong-kosong duduk-duduk kita harus aja. ingat bahwa pemilu itu kan namanya kalau dibaca tahapan iya, tapi harus dibaca sebuah siklus. Siklus itu kan berarti ada sebuah proses dari satu langkah ke langkah lainnya atau tahapan atau apa ya tahap lainnya selain tahap pemilu ya. Yang pertama ya kalau tahap pemilu jelas ya paling tidak pemilu itu kan ada 2 tahun lebih, 2 tahun setengah butuh waktu. Nah 2 tahun setengah itu apa? Yang pertama kan pasti kan ada sebuah proses evaluasi setelah pasca pemilu, misalnya pasca pemilu 2019 kemarin. Kemarin, Nah, kita kan melakukan evaluasi secara mendasar. Apa kelemahan, apa kekurangan ya, terutama misalnya kenapa banyak meninggal petugas di tingkat bawah. kemarin Nah, itu ya. apa penyebabnya? Nah, itu boleh secara mendasar, secara diketahui, baru kemudian masuk tahap siklus kedua itu persiapan. Nah, supaya tidak terulang apa yang harus dilakukan atau didesain pemilu untuk 2024 ini. Nah, sehingga semakin matang dan tidak terulang. Nah, masuklah penyelenggara juga gitu. Ada persiapan, ada penyelenggaraan dan evaluasi. Itu 3 siklus yang terus berlangsung selama 5 tahun. Itu namanya siklus pemilu. Nah, jadi misalnya kemarin kita ya tetap melakukan rakor, melakukan pertemuan, melakukan pelatihan-pelatihan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, yang sebenarnya kami sayangkan sebenarnya kenapa tidak ada sudah evaluasi sudah dilakukan tapi tidak ada revisi undang-undang. Sebenarnya banyak hal yang bisa dibuat untuk merevisi sehingga tidak terulang apa yang terjadi kemarin. Nah, itulah siklus pemilu.
Ya yang harus diketahui lah Pak ya, Nah, ya, gambaran jadi umumnya ya gitu gambaran kan. umum lah, Nah, betul. Kalau yang tadi tuh Pak, Nah, kalau voksi. tupoksi kami sebagai divisi hukum yang pertama ya jelas ya melakukan persiapan-persiapan soal kajian-kajian hukum atas apa kelemahan regulasi kemarin. Nah, divisi hukum itu sebenarnya tahun kemarin itu tahun 2021 itu full melakukan kajian soal undang-undangnya, undang pemilu dan undang pemilihan, dan ada sekitar lebih 30 rekomendasi yang disebutkan dan insya Allah akan dibuat dalam bentuk buku. 30 rekomendasi ya Iya. Pak ya. Artinya ada 30 rekomendasi yang dihasilkan oleh hasil kajian itu. Nah, yang jelas, nah kemudian tahun ini karena sudah mendekati tahapan, maka kita lebih diskusi atau melakukan kajian soal aturan teknis, artinya di bawah undang-undang itu PKPU dan Bawaslu, dan itu sudah seri ketiga kemarin berlangsung. Sudah ketiga kali pertemuan. Insya Allah akan terus sampai di Juli, artinya karena Juli sudah masuk tahapan, maka kita akan lebih serius di dalam mengawasi atau pencegahan. Berarti koordinasi juga Pak ya antara Bawaslu dengan KPU ini sebenarnya ada sinergisitas juga gitu Pak ya, bukannya sendiri-sendiri gitu Pak ya. Oh iya, kunci utamanya di sinergitas, karena tanpa saling mendukung, tanpa saling mengingatkan, maka sulit untuk tercapai apa tujuan atau makna dari keberadaan Bawaslu. Karena apalagi setiap tingkatan itu sangat terbatas kan. Misalnya di provinsi cuma, ya secara total kan cuma 50 orang di provinsi. Oke. Nah dengan 10 kabupaten kota itu kan tidak mungkin kalau tidak ada dukungan dari kabupaten kota. Kurang lah. Nah begitupun kalau ada kelemahan yang oleh provinsi kan, maka disitulah peran Bawaslu RI untuk memberikan supervisi, bahkan teguran atau sanksi, sampai sanksi. Nah itu soal divisi hukum. Di soal divisi kehumasan, ya paling tidak karena bagaimanapun kerja-kerja kawan-kawan divisi apa yang core bisnis kan, dan namanya sebuah lembaga ada ajak kerja utamanya atau ada kegiatan utama. Nah Bawaslu itu kerja utamanya kan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Nah bagaimanapun kerja-kerja mereka secara maksimal, tapi itu tidak ada upaya publikasi dari pihak tertentu atau dari bagian dari Bawaslu ini, maka itu tidak, masyarakat tidak tahu apa sih kerjanya Bawaslu sesungguhnya kan. Nah, maka itulah peran-peran Bawaslu. Nah tantangannya semuanya justru di hukumasan sangat tinggi. Yang pertama, pada saat ada tahapan, justru kawan-kawan di hukumasan itu bingung menaikkan, kan terlalu banyak momentum atau tema-tema yang harus dikejar. Yang mana ini ya gitu kan. Tapi pada sisi tidak ada tahapan kan tidak boleh berhenti itu informasi ke masyarakat, kan harus terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, baik kegiatan maupun hasil kajian-kajian yang harus terus dipublikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui. Di situ sebenarnya dalam tahap persiapan dan evaluasi kan misalnya bagaimana mencegah politik uang. Kalau pada saat tahapan kan sebenarnya tidak bisa lagi pencegahan secara maksimal, yang bisa dilakukan penindakan. Tapi justru di luar tahapan itulah bisa kita melakukan pencegahan secara maksimal dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini yang bisa digarisbawahi ini yang Pak. Sebenarnya harusnya dari sekarang ya, gitu justru kan. sebelum tahapan dia harus maksimal. Jangan pas sudah lagi masuk tahapan baru mau resolusi, ya telat lah. Itulah kerjanya Humas untuk melakukan pendidikan politik lewat media-media yang dimiliki, baik masif lah Pak ya, terus baik media konvensionalnya kalau ada cetak atau ada website, maupun media-media sesuai zaman sekarang ini atau di medsos. Itu yang tantangan kehumasan, artinya tidak ada publikasi harus terus dilakukan untuk menjaga citra Bawaslu, bahwa keberadaan Bawaslu itu ada walaupun ada tahapan atau tidak ada tahapan, sama saja keberadaannya tetap ada dan tetap melakukan aktivitas yang sama. Kalau datin nih. Nah, kalau datin kan sebenarnya itu adalah kebutuhan masyarakat yang khusus untuk data-data kan, apa yang kita publikasikan itu secara umum dan kegiatan. Tapi kan ada kegiatan khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin luput dari pemberitaan atau penyampaian Humas. Maka disitulah fungsi datin melayani kalau ada masyarakat yang butuh berita di luar dari kehumasan yang tidak sempat dipublikasi. Nah, itu fungsi datin. Jadi sebenarnya masyarakat tuh apa ya, bisa juga sih pengen tahu apa sih kerjanya Bawaslu ya dari datin ini gitu Pak ya. Pak, kita kan tahu nih Pak ya, Bawaslu Provinsi ini kegiatannya padat lah. Mau ini aja nggak tahapan sudah kayak gini saya lihat kerja-kerjanya kan. Nah, saya pengen tahu nih, Bapak ini kan domisilinya di Balikpapan nih, yang saya tahu dari track recordnya KPU, Bawaslu segala macam. Nah, sekarang bertugas di Samarinda. Gimana sih ngatur jadwal ini biar masih bisa sama keluarga gitu Pak? Ini kan padat jadwal ini Pak. Gimana tuh Pak? Ya, yang pertama saya klarifikasi dulu bahwa saat ini
sudah pindah di Samarinda Oh, sejak tahun pertama, domisilinya. ya domisili sudah Oh, pindah. Jadi tidak lagi di, ya memang sebelumnya iya di sebelumnya. Balikpapan ada pernah aktif di KPU Balikpapan selama hampir 10 tahun. Nah, KPU 10 tahun. Di bawah Panwaslu Balikpapan Panwaslu setahun. dulu setahun. Jadi setelah diterima di Bawaslu provinsi ya pindah ke sini karena mau tak mau, karena pasti sulit untuk membagi paling tidak dalam waktu perjalanan ya, walaupun Betul. sebenarnya sudah ada tol misalnya Betul. 2 jam ya itu cukup memakan waktu dan energi. Capek. Nah dari segi ya apalagi dari segi usia juga tidak mudah juga kan. Saya kira Bapak nih berapa umur? 30-an kan masih kan? 32 plus ya sama rumusnya apa penanganan pelanggaran pemilihan. Iya. Plusnya yang banyak. 3 plus 2 kan, artinya 30 Iya. tambah 20 kan. Plusnya yang banyak. Nah, yang jelas ya memang punya tantangan sendiri Iya. setelah di Bawaslu. Seninya gitu. Seninya. Kalau di KPU ya kita dikejar soal teknis, Ah. jelas tahapannya, artinya jangka waktunya setiap tahapan itu jelas. Nah, di KPU itu. Nah, di KPU. Artinya kita bekerja seperti robot, itu sudah diatur, ada juknisnya, ada ininya, ada tahapannya, waktunya sudah ditutup ya harus ditutup. Nah, kalau di Bawaslu ya sebenarnya orang mungkin lebih ringan. Sebenarnya sesungguhnya kalau Iya. memang sih kerjanya secara normal, artinya semua peserta masyarakat dan penyelenggara pemilu khususnya kalau kan KPU jajarannya itu taat hukum ya sebenarnya pesertanya maksudnya. ya peserta masyarakat dan penyelenggaranya juga ya, kalau semua taat hukum ya sebenarnya Enak-enak lebih aja. ringan kan. Nah, ini Tapi kan ada aja. Ini ini yang banyak. ini lagi gitu kan. Malah kita dianggap tidak kerja karena Heeh. terlalu banyak hal yang terlewatkan. Iya betul. Nah, ini sebenarnya jadi kalau sebenarnya masyarakat sudah melek hukum, melek taat patuh dan pada aturan, sebenarnya Bawaslu tidak dibutuhkan kan? Tugasnya apa itu, Pak? Bawaslu tidak dibutuhkan kalau masyarakat dan peserta Iya. pemilu, masyarakat dan penyelenggara pemilu khususnya KPU itu sudah taat hukum ya sebenarnya Bawaslu tidak perlu. Kalau sudah taat hukum. Nah, ini Nah, kan persoalannya ya ya tugasnya kan masih itu kan. Coba Mencerdaskan kehidupan Nah, bangsa. coba tanya masyarakat para caleg, kalau dia terpilih berapa dia habiskan dibagi-bagi. Jadi Ba- buka-bukaan ini. Nah, kalau misalnya juga masyarakat kalau dikasih bilang ini apa rezeki anak soleh kan. Iya. Nah, ini artinya ada perseptif di masyarakat kita dan penyelenggara peserta pemilu itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang tidak benar sebenarnya. Nah, itu tantangannya di Bawaslu. Nah, karena tantangan seperti itu maka tidak ada waktu jam kerjaan, sebenarnya tidak ada batasannya, tidak ada waktunya dan harus terus setiap saat siap untuk melakukan kerja-kerja untuk pencegahan dan pengawasannya. Kemudian kalau sudah dicegah dan masih berlangsung ya mau tak mau ditindak. Nah, nanti di masa penindakan baru ada masanya, itu pun sangat singkat sekali. Baik, ini Pak soal humas lagi-lagi nih Pak ya. Saya kan tertarik di humas lah. Kalau saya tuh dengar di pemerintahan lain tuh Pak ya, humas tuh kan lebih dibilang kayak packagingnya lembaga lah gitu Pak. Jadi kalau kita mau lihat suatu lembaga, apakah namanya gitu, itu dilihat dari humasnya dulu. Kalau humasnya jago, humasnya istilahnya itu mantep lah gitu, maka citra lembaga juga akan naik. Karena kan memang tugas kehumasan di sini adalah menjaga citra pimpinan dan mengangkat citra lembaga seperti itu. Nah, di Bawaslu sendiri seperti apa itu Pak? Ya, tantangannya memang sangat tinggi. Apalagi pada saat ini sebenarnya kan ada isu terkait penundaan pemilu. Nah, sebenarnya peran-peran di kehumasan itu sebenarnya bukan untuk tujuannya semata-mata untuk mengkanter soal itu, tapi paling tidak ada informasi yang menyatakan bahwa secara teknis para penyelenggara itu siap untuk menyelenggarakan pemilu dengan melakukan berbagai persiapan. Sebenarnya persiapan apa sih yang sudah dilakukan di Bawaslu dan termasuk KPU, sehingga bisa meyakinkan publik bahwa sebenarnya sesungguhnya Bawaslu itu siap menyelenggarakan pemilu. Nah, disinilah peran-peran kehumasan. Sebenarnya kan hampir semua divisi setiap minggu itu ada kegiatan. Nah, tapi apabila kawan-kawan di kehumasan tidak cepat dan tanggap, maka momentum-momentum itu akan hilang. Momentum. Ya, momentum garis bawahnya adalah momentum. Momentum yang sebenarnya bisa sangat bermakna bagi masyarakat untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di dalam Bawaslu itu. Nah, kecuali kan yang tidak bisa boleh kalau itu ada kegiatan yang bersifat rahasia atau informasi dikecualikan. Tapi kan semua kegiatan yang sifatnya persiapan dilakukan itu hanya bisa dipublikasi. Nah, memang tantangannya humas yang pertama adalah karena yang di staf humas kan
sangat terbatas. Iya. Jumlahnya cuma sangat terbatas. Misalnya di Bawaslu Kaltim kan cuma 2. Oh. Nah, yang secara khusus yang menangani, tapi ada yang damping yang nah, yang lainnya kan latar belakangnya juga dari 2 itu cuma satu yang pernah di media. Nah, jadi ya memang tangannya maka kita harus melakukan pelatihan-pelatihan tiap tahun paling tidak 2 kali dalam setahun untuk melakukan Heeh. sampai ke kabupaten kota. Tantangannya kabupaten kota kurang lebih juga sama. Karena secara umum juga kan staf juga sangat terbatas. Nah, dibagi pasti yang humas juga yang main. Nah, sementara isu-isu di luar bahwa semuanya kan tidak ada vakum penyelenggara pemilu kan ada tahapan. Ini tantangan berat sebenarnya di kita. Iya, itu sudah, Pak. Nah, makanya saya bersyukur dengan hadirnya BTS ini paling tidak ya media komunikasi kepada ya saya selamat ya kepada kawan-kawan Iya. atas adanya inisiatif ini Heeh. BTS ini karena ini paling tidak itu adalah media untuk membantu kawan-kawan di Bawaslu sehingga bisa mengaplikasikan kerja-kerjanya. Nah, paling tidak itu bisa menandingi berita-berita yang sifatnya melemahkan bahwa sebenarnya itu tidak siap untuk kita, artinya masyarakat, misalnya masyarakat Samarinda tidak siap untuk adanya pemilu 2024. Padahal kan sebenarnya terbalik kan, seharusnya sangat siap karena bagaimanapun sebuah negara kan tidak boleh ada terjadi kekosongan Betul, kekuasaan. betul. Nah, kalaupun dibilang diperpanjang kan pertanyaan dasarnya apa kan? Nah, artinya kan bisa nanti bisa chaos kan, artinya bisa terjadi kekacauan yang karena yang berkuasa tidak ada mandatnya, maka rakyatnya tidak boleh mendengar apa yang disampaikan oleh penguasanya. Hmm. Itulah sebenarnya maka semua menginginkan ada pemilu. Nah, terbukti misalnya kemarin disampaikan oleh kawan-kawan rekan mahasiswa Kaltim itu menyatakan menolak kalau ada penundaan pemilu. Nah, ini sebenarnya kawan-kawan tetapi kami di Bawaslu tidak boleh secara langsung mengatakan ya tidak boleh ada penundaan, tapi menunjukkan kesiapannya. Gestur gestur kita sudah bahwa siap. mewakili gitu kan. Bahwa dari segi Iya. personil, dari segi kecakapan, dari segi Nah, mental, dari segi keterampilan, bahwa kita sudah pengalaman. Dan yang terjadi sekarang kan belum terlambat. Bayangin ya, sama tahun sekali belum terlambat. 2019 itu kan Undang-Undang nomor 7 itu kan disahkan bulan 6. Betul. Nah, sekarang ini baru bulan 3 sudah ditetapkan hari pemungutan suaranya kan. Sangat jauh cepat. Jadi tidak ada bilang kawan-kawan penyelenggara itu sangat tidak siap. Tidak alasan juga ya kan. Nah, jadi sebenarnya di sini sebenarnya peran kehumasan mempublikasinya. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Bawaslu, caranya Bawaslu ini untuk mengkanter isu-isu seperti itu Pak. Dari kacamata humas nih. Nah, mengkanternya nih. yang pertama kan secara rutin seharusnya mengeluarkan rilis atau berita secara rutin. Apakah mingguan? Kalau bulan paling minim tuh 2 kali sebulan lah. Nah, kemudian semua media-media channel informasi yang dikuasainya harus diupdate paling tidak 3 hari sekali diupdate-nya. Oke. Apapun kegiatan-kegiatan yang diteman, tidak saja kegiatan sebenarnya bisa juga pandangan-pandangan dari para pimpinan atau komisioner Bawaslu yang sedikit tadi itu bagaimana proses misalnya melakukan proses pencegahan politik uang, gimana sih sebenarnya proses meningkatkan pemilu kita yang dari tidak substantif menjadi substantif atau prosedur menjadi substansi kan. Kalau prosedur terus ya hanya datang di TPS, hanya ada pemungutan, kemudian ada dihitung ya. Cuman tidak ada bekasnya, tidak ada proses. Soalnya kampanye itu harus dimanfaatkan bahwa itu proses pendidikan politik bagi masyarakat secara maksimal. Nah, ini yang seharusnya dimaksimalkan oleh kawan-kawan di Kehumasan dengan memanfaatkan semua channel-channel yang dimiliki. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa kehadiran Bawaslu betul-betul ada. Oke. Yang sebenarnya yang paling karena ini memang zamannya media sosial atau IT, dengan banyaknya informasi yang kurang jelas di media-media tersebut atau di medsos, kita berharap para kawan-kawan media muda ini bisa menjaring secara baik semua informasi yang masuk. Nah, paling tidak untuk sebagai informasi pembanding ya, pertama kita berharap kawan-kawan para penonton atau pendengar BTS ini bisa selain mendengar BTS ini bisa misalnya melihat atau mengunjungi websitenya Bawaslu ya, terutama Bawaslu Samarinda lah, biar
atau menjadi follower-nya misalnya media sosialnya yang ada di Bawaslu, Iya. termasuk di Bawaslu Samarinda itu sangat aktif saya lihat. Nah, di situ banyak informasi yang sebenarnya yang bisa menjadi pembanding dengan informasi yang liar itu. Karena tanpa ada informasi pembanding, maka pasti kita akan mencerna mentah-mentah informasi yang tidak benar. Sepakat, betul. Nah, maka salah satu fungsi kehumasan sebenarnya salah satu tujuannya adalah memberikan informasi. Kalau tidak ada informasi yang benar yang juga muncul, maka yang dikonsumsi masyarakat kan informasi yang tidak benar. Nah, makanya kita makanya wajib bagi kawan kehumasan itu mengupdate atau memberi informasi paling tidak 3 hari sekali, itu harus diperbarui dengan informasi yang kepemiluan. Update terus. Nah, sehingga bisa paling tidak ya, walaupun tidak bisa misalnya mengimbangi lah, paling tidak adalah informasi yang sedikit mencerahkan bagi kawan-kawan kalian muda ini. Nah, yang kedua kita akan memang terus misalnya dalam media-media itu kan ada media ya, ada ruang untuk berkonsultasi. Ada. Itu kita berharap ini dimanfaatkan. Kok katanya kalau dapat informasi, katanya ada informasi soal ini, katanya ya boleh mencoblos misalnya sampai 2-3 kali misalnya, atau surat-suaranya katanya bisa dibawa keluar dari TPS misalnya yang gitu kan. Nah, itu kan bisa di dalam media-media yang kita siapkan, ruang-ruang yang siapkan untuk bisa bertanya, itu kami harapkan untuk disiapkan. Kita akan siap memberikan respon dan jawaban secara cepat. Nah, itulah salah satu fungsi utama Humas dan terutama kawan di PPID untuk memberikan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan oleh masyarakat. Oh, gitu. Ya, intinya gini Pak, kalau saya ngelihat sih, sebenarnya masyarakat sekarang ini kan udah semakin dimudahkan dengan banyaknya medsos, dimudahkan dengan mencari informasi. Jadi ketika ada informasi yang sifatnya kayak dirasa kurang tepat atau hoax, ya dipakailah literasinya, ya bisa membaca atau menanyakan langsung apakah ini benar atau tidak, seperti itu gitu Pak ya. Iya, artinya walaupun sebenarnya secara kami siap, tapi kalau tidak ada respon balik dari masyarakat, nah kita berharap ada feedback lah, sehingga apakah memang kebutuhan atau informasi yang kita sudah sampaikan itu sudah kebutuhan atau tidak. Nah, dari situlah kita bisa. Kan kita nggak tahu ini maunya apa gitu kan, kalau kita ngasih terus ternyata bukan itu yang dibutuhkan gitu kan. Nah, makanya tanya. Nah, kita berharap kayak gitulah, dan kami siap melayani baik secara online maupun kalau misalnya ya sekali mau tatap muka, ya bisa datang ke Bawaslu Samarinda, jangan malu, jangan sungkan ke Bawaslu Provinsi juga boleh kan. Nah, yang jelas kami siap setiap saat untuk memberikan sebuah pencerahan demi meningkatkan kualitas demokrasi kita, sehingga kita tidak berada terus di demokrasi prosedural, kita berada ada menuju demokrasi substansial, atau yang ada tidak saja yang 5 tahunan, tapi sebenarnya hasil pemilu itu bisa dimaknai berlangsung selama 5 tahun dengan adanya pelayanan yang baik, ada peningkatan kesejahteraan. Kan ada juga tuh masyarakat bilang, aduh apa gunanya kita ikut pemilu dari pemilu begini sama terus. aja gini-gini aja. Berarti kan sebenarnya tidak ada perubahan, berarti kan tidak ada makna, fungsi pemilu tidak berjalan. Nah, itulah sebenarnya yang kita mau ini. Nah, soal sebenarnya tantangan di kehumasan sebenarnya di tahun pemilu 2004 ini ya sangat berat ya. Yang tadi pasti sangat tinggi, karena yang pertama bagaimanapun ada para kandidat juga akan memanfaatkan semua potensi-potensi atau peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau masyarakat lebih tertarik soal berita-berita hoax, ya maka para kandidat akan menyampaikan berita-berita atau timnya akan menyampaikan, kemudian paling tidak kan untuk memerankan diri kan biasa. Itu humasnya dari mereka itu Pak ya. Maksudnya ya tim mereka untuk memanfaatkan kondisi itu. Nah, makanya dari situ tantangan di kehumasan itu Kaltim atau Kehumasan Bawaslu adalah bagaimana mengatasi semua itu sehingga bisa tercerahkan masyarakat. Nah, yang kedua pasti akan ada serangan balik kepada kawan-kawan penyelenggara. Misalnya yang kita kenal namanya krisis. Nah, ya misalnya kalau pemilu lalu kan dibilang Bawaslu itu pro koruptor, bandar narkoba kan, karena KPU melarang dalam PKPU-nya. Nah, tapi kemudian Bawaslu dalam sengketanya mengabulkan bahwa itu harus
menjadi caleg. Akhirnya ada. Nah, ya seolah-olah Bawaslu itu pro koruptor dan bandar narkoba. Nah ini sebenarnya serangan balik ini kan karena kekecewaan mereka atas kondisi ini. Nah kalau kawan-kawan kehumasan tidak siap dalam kondisi seperti ini ya maka Bawaslu bisa menjadi bulan-bulanan terutama di media sosial. Nah ini tantangan kita yang besar nantinya. Nah itu tantangannya itu Pak. Nah kalau untuk 2024 nih capaiannya apa aja nih sudah nih sampai tahun inilah sampai 2022 inilah dari Humas nih. Yang pertama kalau capaiannya yang pertama jelas ya tadi dari hukum ya sudah kita menghasilkan sekitar 30 rekomendasi. Satu. Yang di kehumasan itu kabupaten dari 10 kabupaten kota termasuk provinsi itu hanya 3 yang tidak tercapai targetnya kan targetnya tadi bahwa tiap 3 hari itu terupdate. Nah ternyata hanya 3 kabupaten kota yang tidak sampai 3 hari tiap hari terupdate aja seminggu. Sisanya gol Pak ya. 7 tambah plus provinsi artinya 8 itu melebihi bahkan ada 2 sampai sehari melebihi capaian yang ditargetkan. Itu soal kehumasan. Nah soal di PPD sudah 2 tahun ini berturut kita informatif. Artinya sebuah kategori pelayanan informasi publik yang tertinggi kan ada 5 kategori, ada tidak. Kaltim itu Pak? Kaltim. Ada dan tahun ini kita dua kali dapat, ada dari Bawaslu RI dan ada dari Komisi Informasi Kalimantan Timur juga terbaik 1 dan informatif. Nah itu capaian yang kita capai. Baru tahu kan. Yang terakhir Bawaslu Kaltim itu menjadi inovatif dalam pelayanan informasi. Selain informatif ada juga pengarahan khusus adalah inovatif dalam melakukan pelayanan informasi dengan kita hanya sudah melakukan Android. Nah sistem pelayanan informasi sudah sistem Android, jadi dimanapun artinya informasi itu sudah ada di genggaman. Nah karena bisa lewat Android kita bisa minta informasi atau bisa mau melihat informasi apa yang ada di ini sudah bisa digunakan itu Pak? Sudah mulai tahun kemarin. Oh gitu, saya baru tahu. Ya ini kan buat masyarakat biar tahu sekalian gitu Pak. Yang menyusul saya ini kan punya. Yang menyusul tahun ini itu adalah Bawaslu Kukar tahun ini mulai. Gitu. Ya Maret ini mulai. Kalau kami itu mulai di Agustus tahun 2021 kemarin. Nah atas kerja-kerja itulah kita dihargai sebagai inovatif dalam pemberian informasi. Nah, tapi memang tantangan lainnya semuanya ada lagi tantangan ini Pak ya. Secara khusus semuanya ini betul tantangannya Humas ini. Sebenarnya. Ya, memang karena Humas itu bukan core bisnisnya Bawaslu, tapi harus disuruh mempublikasi secara maksimal, tapi kan tidak didukung secara sarana dan prasarananya, termasuk jalan staf. Nah, kita berharap ya karena fungsinya sangat strategis dalam membangun citra Bawaslu, maka perlu juga dukungan secara maksimal, yang paling tidak ya sarana-sarana kebutuhan dasar lah, misalnya produk PC yang multimedia, bukan PC office ya, yang hanya kapasitasnya sekian. Nah, yang sesuai lah. Misalnya itu ya sarana lainnya semua, dan kapasitas SDM perlu terus dilakukan peningkatan. Memang kerja-kerja kehumasan ini perlu didukung secara maksimal baik dari segi sarana prasarana maupun kapasitas SDM-nya. Tapi tidak saja sebenarnya kapasitasnya, tapi kuantitasnya juga perlu, karena misalnya Bawaslu rata-rata paling punya 2 atau 1 orang. Betul. Itu pun bukan latar belakang misalnya baik dari pendidikan maupun tidak punya pengalaman pernah mengolah di media misalnya. Gimana itu Pak? Makanya tantangannya utama harus ada, paling tidak dalam 3 bulan itu harus ada pelatihan peningkatan kapasitas dalam mengelola media, dan kemudian bagaimana membangun strategi publikasi yang efektif dan efisien. Harus efisien karena itu dukungan anggaran terbatas. Nah, yang lainnya adalah tapi bagaimana mau melakukan kapasitas sudah ada tapi tidak ada sarananya yang maksimal juga. Ya rata-rata yang masih dimanfaatkan ya pertama itu karena memanfaatkan yang seadanya, yang ada atau peralatan yang ada. Yang kedua, karena ingin beraktivitas secara maksimal, mau tak mau ya banyak yang misalnya memanfaatkan peralatan pribadi yang dipakai dipinjam kantor kan. Betul itu Pak. Walaupun sebenarnya kita juga memang sadari Bawaslu misalnya apalagi Bawaslu kota kan belum 5 tahun pun belum cukup. Walaupun sebenarnya baru, tapi sebenarnya tetap perlu diperhatikan secara maksimal karena terus dipacu untuk melawan berita-berita yang tidak benar atau hoax tadi yang terus beredar pada saat mendekat pemilu nantinya. Nah, jadi harapan kami ya dukungan maksimal kepada Humasan dan PPD atau Datin
sehingga bisa target yang diberikan untuk melakukan membangun citra Bawaslu yang baik itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, semua ketahui bahwa sebenarnya kalau Bawaslu terbuka, maka hasil pemilu bisa terpercaya atau bisa dipercaya. Karena ya dengan terbukanya kan apalagi yang masyarakat tidak, maka kecurigaan itu akan semakin dipersempit atau semakin ditutup ruang untuk curiga. Itu sebenarnya tugas utama Humas untuk membangun kepercayaan kepada publik, kepada penyelenggara pemilu, bahwa penyelenggara pemilu itu sudah berjalan secara maksimal, sudah dengan aturan, dan semua kecurangan bisa ditangani dengan baik oleh Bawaslu. Nah, ini yang sebenarnya intinya kawan-kawan di kehumasan, membangun hasil pemilu itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa ada kecurigaan dan bukan secara terpaksa. Nah, tapi karena memang itulah hasil pemilu dan itulah pilihan rakyat. Iya, betul itu Pak. Jadi sebenarnya kalau saya ngeliat sih Pak ya, teman-teman di Humas ini bisa kerja maksimal kalau moodnya juga bagus Pak. Karena kan bikin berita tuh kalau moodnya nggak bagus tuh jadi malas gitu Pak. Nah, di sini mungkin fasilitas ini pas penunjang ini biar bisa nambah mood lah gitu kan Pak. Nggak pakai pribadi terus gitu. Baik, terakhir nih Pak, saya pengen ada closing statement lah gitu kan. Di bulan Ramadan ini saya pengen dengar closing statement dari Bapak Ramli untuk hukum Humas Datin ke depan di 2024 bisa lebih baik lagi. Monggo, silakan ke kamera Pak. Yang jelas secara umum Bawaslu maupun secara aturan sebenarnya sudah siap melaksanakan tahapan pemilu yang akan segera dimulai di Juli nanti. Nah, yang kedua, bagi kawan-kawan kehumasan untuk secara maksimal untuk melakukan publikasi semua aktivitas yang bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk proses pencerdasan atau membangun pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas. Nah, yang secara khusus kepada kawan-kawan kaum milenial itu agar menyaring betul semua informasi yang diterima, karena kita tahu pada kondisi-kondisi seperti ini, apalagi menjelang pemilu, berita-berita soal pemiluan baik dan yang tidak benar itu jauh lebih banyak. Nah, kita berharap agar terus berantisipasi dengan rajin atau meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu baik kepada KPU maupun Bawaslu. Dan yang terakhir sebenarnya paling kita harapkan kepada masyarakat adalah bagaimana bersedia untuk memberikan informasi apapun yang terjadi di masyarakat kepada Bawaslu. Artinya menjadi mata-mata Bawaslu lah, atau kalau tidak menjadi pelapor, atau sehingga proses pengawasan itu tidak saja di Bawaslu, tapi di masyarakat juga bisa terjadi ada pengawasan yang namanya pengawasan partisipatif, sehingga ruang-ruang untuk melakukan kecurangan itu semakin dipersempit. Karena kalau tidak ada pengawasan, tidak ada mata-mata dari masyarakat, maka para pelaku pemilu yang sebenarnya menginginkan pemilu ini tidak berlangsung dengan baik, asal berlangsung tidak secara demokratis, maka itu dimanfaatkan segala ruang dan peluang. Maka salah satunya untuk bisa menutup itu adalah dengan kita semua menjadi pengawas. Paling tidak menjadi mata-mata Bawaslu lah untuk menginformasikan ke Bawaslu, kemudian Bawaslu bisa bergerak cepat untuk melakukan penindakan. Baik. Jadi adanya bukan hanya peran Bawaslu, tapi peran masyarakat ini juga sangat penting. Demi apa ya? Demi terciptanya pemilu yang kita harapkan, yang lu berjurdil, yang baik, yang gitu Pak ya. Jadi kerja-kerja Bawaslu tidak akan bisa maksimal bila tidak dibarengi dengan semangat-semangat masyarakat lah untuk berperan serta untuk menimbulkan pemilu yang baik seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Siang hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit lah mengenai persiapan kita di 2024. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi nanti ketemu lagi. Mungkin di waktu yang berbeda dengan situasi yang berbeda juga, tapi kita tetaplah kita ngomongin masalah pemilu nih, karena 2024 kan masih lama Pak, masih banyak waktu lah kita buat ketemu lagi gitu. Amin. Baik, dari saya itu saja mewakili BTS dan Bawaslu Provinsi. Dari saya mohon maaf, tetap like and subscribe channel Bawaslu BTS biar kita semakin semangat dan nggak cepet gampang lapar gitu ya, karena ini bulan puasa. Itu dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.